Ih, kok gue merinding. Malah ikut nyanyi aku ya. Gue nggak pernah nyangka gitu loh. Kenalin, nama gue Farah Afifa, bisa dipanggil Paya. Nama lengkap gue Ardiota Zaki Dayat, panggilan Dio. Kamu suka musik nggak? Suka sih, kebanyakan biar fokus kerjain gitu kan. Raisa aja deh. Yang duet sama Yofi. Percayalah. Kayak gitu. Suka dengerin metal, death metal, rock, low rock, dangdut, Korea sedikit. Kalau K-pop suka nggak? Iya ada beberapa yang suka sih, nggak bisa dibilang suka semua. Awalnya Sistar sih, sekarang udah bubar. Secara keseluruhan yang gue tahu dari K-pop cuma Sistar. Ya, sama banyak sih gue tahu. Ya, happening sekarang 2020 BTS and Blackpink of course ya. Kayak yang terbesar nggak sih sekarang, nggak tahu sih. Ya paling yang suka kayak kan di umum apa sih kayak BTS. Oke, berikutnya kami akan nampilin beberapa video klip K-pop yang akan kamu react. Aduh, BTS ya kan? Gampang banget. Padahal baru lihat, jujur aja baru lihat sekarang langsung hey na na na, langsung yang gitu. Ntar dulu, ini udah habis. Oh belum, sorry. Pantes. Cliffhanger abis kalau abis. Gue jujur lagi bingung sih apa yang terjadi gitu nih. Berusaha lagi processing gitu sih. Overall sih buat videonya, sinematonya keren banget sih. Terus kayak gue nggak tahu mereka syuting di mana. Menurut gue tuh keren banget kayak zaman dulu gitu, kayak Greek gitulah, zaman Greek gitu kayak keren gitu sebenarnya. Cuman ketika masuk lirik Koreanya kayak waduh, Dari pemilihan lokasinya, terus dari sisi koreonya, powerful banget. Tambah lagi dihadirin sama yang ganteng-ganteng ini. Oke, baik. Berikutnya kita akan menampilkan video K-pop yang lain. Oh, Dynamite. Tapi beberapa kali denger deh soal Dynamite. wah kalau itu gue pernah denger nih, ada di TikTok ya. Dan awalnya gue nggak nyangka kalau ini tuh lagu Korea, lagunya BTS gitu. Ini siapa yang lucu ini? Dasar emak-emak katanya nih. Demen sih. Enak sih, maksudnya yang ini enak sih. Supaya easy listening, earworm, nyangkut di kuping. Oh, gini. Bahasa Inggris semua kan? Iya gitu. Gue akan ngira itu sih. Apa sih ini? Funk ya? Apa sih ininya? Kayak remind me of lagu Bruno Mars. Lebih nge-pop banget sih. Video ini merupakan video tercepat yang bisa sampai 100 juta di YouTube. Untuk mencapai 100 juta, video ini cuma perlu waktu kurang dari 24 jam. Masya Allah. Menurut kamu nih, kenapa sih video-videonya bisa segila itu? Fanatik mungkin bahasanya nggak tahu ya, mungkin karena ya mungkin K-popersnya ini kali yang memang ngefans banget, terus memang nungguin di sosial medianya. Dan kan karena gue juga jadi kebuka nih, gue follow salah satu akun ya girl bandnya Korea. Apa aja sih stereotip K-popper yang kamu tahu? Kalau yang aku tahu sih kebanyakan kayaknya ganas-ganas ya. Apalagi kalau udah ngefansnya, itu ngomen dikit udah diserang pasti langsung. Bisa dibilang, bisa jadi masih masuk kategori ke itu netizen paling galak. Cobain aja lu bikin Instastory BTS sampah. Wow, hilang account lu hari itu juga. Kalau menurut kamu nih, seberapa solid sih para K-popper ini? Sangat erat sih menurut gue ya. Kalau yang namanya mereka willing to pay to erat ini ya in terms of sense of solidarity-nya ya. Makanya mereka kayak bisa banget tahu-tahu video sampai 100 juta itu kan butuh suatu gerakan kolektif yang ini ya, maksudnya yang matang banget kan untuk gerakin massa sebanyak itu. Belakangan ini, K-popper dunia lagi banyak ngelakuin gerakan sosial. Kamu tahu nggak gerakannya apa aja? Nggak tahu kalau itu, kurang tahu.
Satu hal yang luput dipahami publik Indonesia, K-popper juga punya potensi sosial politik yang besar. Potensi gerakan K-popper bukan main-main belaka dan bisa bersifat global. Kelompok ini terkenal karena memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana sebagaimana tindakan yang dicontohkan di dalam mereka. Udah banyak ya, ada di 5 negara nih kayaknya, Chili, Indonesia, Bangladesh, Korea Selatan, sama Amerika Selatan. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan ini gue dengar khusus dari si fanbase K-pop ini yang ngelakuin, jujur gue nggak pernah tahu. Oh kayaknya gue tahu yang ini, yang Amerika kayaknya gue tahu deh. Iya, ini tiket gratis kampanye Trump gue tahu yang ini. Iya. Oh, gue kira itu doang yang dilakuin. Banyak ternyata. Keren. Gokilnya lagi nih, biasanya kan kalau fans pada ngasih bunga kan ke idolnya. Nah, para K-popper ngerasa hal itu tuh mubazir. Karena pada akhirnya kan bunga itu nggak bisa diapa-apain lagi ya. Ya udah, mereka inisiatif untuk ngasih beras aja ke para idolnya. Gemes gitu ya, oh my god gue pengen banget kasih beras ke Jungkook gitu. Buat yang mengusulkan ide ini, gue kagum sih, kayak gimana kita bisa nyambungin keinginan si K-pop ini melakukan sesuatu buat idolanya dan disambungin dengan gimana orang bisa memanfaatkan keinginan si fans-fans K-pop ini buat melakukan hal-hal baik gitu. Nah, BTS ARMY itu mereka pernah adopsi paus biru dalam rangka merayakan ulang tahun salah satu membernya. Adopsi ini tuh lebih kayak nyumbang ke WWF supaya lembaga ini bisa menjaga ekosistem paus biru. Sebagai gantinya, WWF memberikan sertifikat adopsi kepada ARMY. Wow. Kok bisa ya sampai kepikiran kayak gitu? Anjir. Tadi ya, aku tuh mikirin beras aja tadi nggak kepikiran apalagi ini. Di Indonesia juga ada ARMY Indonesia yang beberapa bulan lalu mereka ikut mengumpulkan donasi campaign Indonesia lawan Corona di Kita Bisa. Nah, di situ mereka berhasil menggalang dana yang lumayan gede. Mereka bisa mencapai itu hebat, luar biasa. Dan target dari 277 mencapainya malah 400-an. Itu luar biasa. Bagus. Maksudnya tujuannya juga ke Corona yang jelas-jelas lagi berjalan gitu kan. Ini harusnya yang lebih vokal kedengeran soal mereka dibanding dengan kegiatan-kegiatan toksik menyangkut dengan fanbase mereka. Kita di Kita Bisa kagum banget sih sama solidaritasnya ARMY Indonesia, dan kita pun ngajak kerja sama mereka untuk bareng-bareng bikin microsite di mana para ARMY kalau ingin berdonasi dan menggalang dana bisa di sana. Oh, ada microsite-nya. Bisa banget nih bidinya Kita Bisa. Jadi ada gerakan sosial menyambut ulang tahun, biaya bantuan pengobatan, biaya pendidikan juga, sedekah anak yatim, bantuan lansia, dan bantuan hewan lingkungan. Galang dananya lewat Kita Bisa ya. Dan kotaknya itu tuh isinya makanan gratis gitu. Siapapun boleh ngambil ya. Oh gitu. Dan itu disumbangin dari BTS juga, dari BTS ARMY juga. Wow, keren. Dan ini effort ya, maksudnya cukup dari secara visual juga dia bikin niat gitu sampai bikin microsite-nya, terus kayak bikin food box-nya gini, terus sampai ada, wah nggak kepikiran sih sampai bikin kayak gini gitu. Gimana pesan dan kesan kamu terhadap K-popers sekarang? Sedikit nambah positif. Akhirnya gue dapet info-info positifnya gitu. Selain ribut-ribut di sosmednya, gue tiba-tiba tahu yang ngadopsi paus, what? Cuma kayak yang aside from that, kayak misal dari yang ngedukung yang ngasih beras untuk didonasiin ke orang-orang yang membutuhkan gitu kan, itu gerakannya bagus-bagus sih. Jarinya aja yang jelek-jelek. Kalau ngetik di komen berantem ya kan. Tapi giliran gerakan dunia nyata bagus, mending kayak gitu. Kalau dari sisi idolnya juga ini udah ngasih contoh yang baik. Kayak tadi salah satu personilnya ada yang memang aware juga sama binatang kayak gitu. Biasanya kan seorang fansnya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya kan. Pertama, gue nggak bisa ngegeneralisir. Semua fanbase pasti ada yang toksik, pasti ada yang melakukan hal baik, dan hal-hal tersebut pasti ada. Jadi kayak ya gue apresiasi buat mereka melakukan hal-hal baik tadi, dan harapannya sih mengajak lebih banyak teman-temannya buat ikut melakukan hal itu.